Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat selalu. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Sang. Karena berkat kasih karunia-Nya, kita semua mampu melewati pandemi ini bersama-sama, serta masih diberi kesehatan hingga hari ini. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mary, saya dari UPBJJ Palembang jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan tema dampak pandemi COVID-19 di era new normal. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari saya jelaskan kembali mengenai COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita singkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu salah satu jenis coronavirus. Coronavirus pertama kali muncul di negara Cina, ini di daerah Wuhan. Karena cepatnya penyebaran, COVID-19 hampir melanda seluruh dunia. Penyebaran virus ini relatif mudah, karena infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk dan bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, tetapi tidak akan bertahan lama di udara. Itu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari masa inkubasi. Penderita biasanya mengalami gejala demam, kelelahan, kehilangan rasa dan bau. Dan pada penderita dengan gejala serius dapat menyebabkan sesak napas yang berujung kematian. Oleh sebab itu, pemerintah dan seluruh instansi terkait menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mengurangi aktivitas keluar rumah jika memang tidak diperlukan, memakai masker saat bersosialisasi dengan orang lain, rajin mencuci tangan, menjaga pola hidup sehat, dan melakukan vaksinasi COVID lengkap. Memasuki era new normal, pandemi COVID ternyata banyak mempengaruhi tatanan kehidupan saat ini. Adapun dampak-dampak dari COVID-19 di era new normal ini berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan. Di antaranya, aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan aspek sosial. Pada aspek ekonomi, dampak negatif pandemi pada era new normal adalah menurunnya aktivitas ekonomi yang transaksinya dilakukan secara langsung, sepinya pasar-pasar tradisional karena masyarakat menjadi waspada dan berusaha menghindari kontak langsung dengan keramaian. Namun, di sisi lain, pandemi ternyata membawa pengaruh yang baik bagi perekonomian. Ialah naiknya pendapatan dan kreativitas bangsa dalam menggunakan teknologi digital sebagai kewirausahaan, seperti aplikasi-aplikasi marketplace di mana semua masyarakat dapat melakukan transaksi di mana saja secara offline. Selain itu, jaringan pasarnya juga mampu menargetkan konsumen di seluruh pelosok negeri dengan biaya operasional yang diluarkan juga relatif murah. Kemudian dari sisi aspek kesehatan, pandemi juga membuat inovasi seperti munculnya aplikasi Halodoc atau konsultasi dokter online, di mana masyarakat dimudahkan mendapat pertolongan online meskipun sedang berada jauh dari fasilitas kesehatan. Selain itu, penebusan dan pengambilan obatnya
juga bisa dilakukan secara online, sehingga meminimalisir pasien tertular penyakit dari pasien rumah sakit. Namun, di era yang normal ini, virus COVID-19 masih menjadi PR dan persoalan bagi pemerintah beserta instansi-instansi kesehatan. Dikarenakan virus corona terus bermutasi, misalnya varian virus Alpha, Beta, hingga ke Omicron. Dan selanjutnya serta yang terakhir adalah aspek sosial. Sejak pandemi, masyarakat memiliki kebiasaan buruk. Misalnya kecanduan gadget yang hampir dialami oleh masyarakat dari segala usia, mulai dari balita hingga dewasa. Hal ini tentunya juga berpengaruh pada pendidikan di usia anak-anak sekolah dasar, sehingga banyak terjadinya penurunan secara relatif, misalnya pada kemampuan membaca dan menulis di tingkat sekolah dasar. Namun, pandemi juga memberikan dampak positif dalam bidang sosial. Misalnya, pandemi mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masyarakat lebih menjaga pola kesehatan dan gaya hidup. Demikian presentasi ini saya bawakan. Terima kasih, salam jumpa, salam sehat selalu.